Keselamatan dan Kesehatan Kerja Laboratorium. Ketiga laboratorium saat ini memiliki peran yang sangat penting. Sejalan dengan perkembangan industri dan pertumbuhan teknologi yang semakin pesat, di mana ketiga laboratorium sebagai upaya penunjang perlindungan pekerja maupun orang-orang sekitar laboratorium, serta untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia di tempat kerja. Video ini akan menjelaskan bagaimana penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Adapun jenis bahaya yang ada di laboratorium yaitu adanya zat-zat kimia berbahaya yang terdiri dari: pertama, zat kimia yang mudah meledak atau eksplosif. 2. Zat kimia beracun. 3. Zat kimia flammable atau mudah terbakar. 4. Oxidizing, yaitu zat yang mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi. 5. Korosif, dapat merusak jaringan hidup. Bahaya fisik, seperti radiasi dari alat radioterapi, pencahayaan, misalnya kurangnya sumber pencahayaan, iklim kerja, seperti suhu ruangan yang tidak sesuai. Bahaya listrik, kebakaran akibat konsleting listrik. Bahaya ergonomi, misalnya posisi kerja yang salah, melakukan gerakan yang berulang dalam waktu yang lama. Dan bahaya psikososial. Untuk mencegah terjadinya resiko, hal-hal yang perlu dilakukan adalah mematuhi SOP yang ada, lalu mengenali jenis-jenis bahan kimia beserta sifatnya, memahami tata cara penyimpanan bahan kimia, memasang safety sign atau tanda keamanan, melakukan pemantauan lingkungan seperti mengukur suhu dan kelembapan, intensitas pencahayaan, sanitasi lingkungan, dan housekeeping. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghindari bahaya di laboratorium. Pertama, menggunakan alat pelindung diri. Beberapa APD yang digunakan di laboratorium, contohnya hand gloves atau hand protection, menggunakan jas lab, menggunakan pelindung mata, serta masker. 2. Untuk wanita yang berkerudung, diwajibkan untuk memasukkan kerudung ke dalam jas lab, sedangkan untuk orang yang memiliki rambut panjang, diwajibkan untuk dikuncir sebelum memasuki lab. 3. Bersihkan alat laboratorium yang telah dipakai dan simpan pada tempat yang telah ditentukan. 4. Jangan makan dan minum di dalam lab. 5. Tidak menggunakan kosmetik. 6. Tidak merokok. 7. Tidak menggunakan dan memakai perhiasan. 8. Setelah selesai praktikum, cuci tangan untuk mencegah kontaminasi bakteri dari tangan. 9. Jika terjadi kecelakaan di lab, segera lakukan CPR apabila terdapat orang yang terlatih. 10. Apabila terluka di lab, segera cuci tangan dengan sabun, kemudian tutup luka menggunakan plester. 11. Apabila ada bagian tubuh yang terkontaminasi dengan bahan kimia tertentu, segera bersihkan dengan air. 12. Menyediakan kotak P3K di laboratorium. Contoh alat-alat K3 di laboratorium. Pertama, solar meter. Fungsinya untuk mengukur radiasi dari sinar matahari. 2. Sound level meter, yang berfungsi untuk mengukur intensitas bunyi yang dihasilkan sumber bunyi. 3. Termohygrometer, berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan di suatu tempat. HASDAS,
berfungsi sebagai alat ukur kadar debu indoor maupun outdoor. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas. Salam safety dari OSA FKM Unsri. Safety together, success forever.